Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Fari Muhammad dari kelas 3A dengan NIM 260401191130101 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi geografis atau SIG untuk keperluan responsi praktikum SIG 2021. Jadi, apa sih SIG itu? SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem informasi yang dicanangkan untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial ataupun data yang berkoordinat geografis. Lalu komponen dari SIG itu apa aja? Nah, jadi SIG sendiri memiliki beberapa komponen untuk mendukung kerja dari sistem informasi tersebut. Data komponen tersebut terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah hardware atau perangkat keras seperti laptop atau komputer. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software, seperti salah satunya adalah hard disk yang digunakan dalam praktikum kali ini. Lalu yang ketiga ada data geografis, yaitu data mengenai suatu daerah yang akan diolah. Lalu yang keempat ada kemampuan pengguna atau dapat diartikan sebagai brainware. Lalu yang kelima ada metode pengolahan datanya. Nah, untuk software pengolah dari SIG itu apa aja sih? Di antara sekian banyak software pengolah tersebut dapat dicontohkan 3. Yang pertama adalah ArcGIS, yang mana digunakan dalam praktikum kali ini. ArcGIS sendiri adalah software pengolah data yang kemampuan dalam pengolahan datanya itu tergolong bagus dan saat yang terbaik, namun kekurangannya adalah software ini sifatnya berbayar, sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya. Lalu yang kedua ada GraphGIS. GraphGIS sendiri dapat dikatakan sebagai software pengolah data yang baik, namun mungkin tidak sebaik ArcGIS. Namun sifat yang open source atau gratis ini membuat GraphGIS dapat digunakan oleh semua orang. Lalu yang terakhir ada QGIS atau Quantum GIS. Nah, Quantum GIS sendiri dapat dikatakan salah satu pengolah data geografis yang baik dan juga sifatnya yang open source atau gratis, sehingga semua orang dapat menggunakannya. Lalu selanjutnya ada registrasi peta. Apa sih registrasi peta itu? Nah, registrasi peta dapat diartikan sebagai pemosisian peta ataupun citra yang akan diolah, sehingga peta ataupun citra tersebut dapat sesuai dengan posisi aslinya di muka bumi. Tujuan dari registrasi peta ini sebenarnya simpel, yaitu untuk analisa lebih lanjut lagi untuk proses-proses pengolahan data selanjutnya. Nah, proses dari registrasi peta ini meliputi penyamaan dari yang pertama adalah skala petanya, lalu kedua ada sistem proyeksi petanya, yang ketiga ada sistem koordinat petanya, dan yang terakhir adalah penyamaan dari datum peta antara peta dasar yang dijadikan sebagai referensi, lalu yang kedua adalah dengan peta yang akan dibuat. Lalu ada digitasi peta. Nah, digitasi peta itu apa dan apa aja? Digitasi peta ini dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog menjadi format digital. Nah, dalam digitasi peta ini objek-objek seperti jalan, rumah, sawah, perkebunan ataupun gedung-gedung yang sebelumnya berbentuk format raster akan menjadi objek vektor. Lalu digitasi peta sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah digitasi poin, lalu yang kedua adalah digitasi polyline, dan yang ketiga adalah digitasi poligon. Berikut ini adalah hasil dari digitasi peta. Nah, untuk yang digitasi poin sendiri ada yang dengan titik kuning dan tulisan berwarna merah yang menandakan suatu tempat. Lalu digitasi polyline adalah yang dengan garis kuning dan tulisan kuning ini yang biasanya merepresentasikan jalan ataupun sungai dan juga sejenisnya. Lalu yang digitasi poligon sendiri adalah yang areal berwarna merah ini biasanya merepresentasikan suatu areal seperti contohnya di sini adalah kantor polisi. Lalu selanjutnya ada batimetri dan peta batimetri. Untuk mengetahui peta batimetri sendiri, kita perlu mengetahui definisi dari batimetri itu sendiri. Batimetri itu apa? Batimetri itu dapat diartikan sebagai pengukuran dasar laut ataupun tinggi rendahnya dasar dari suatu laut tersebut.
Jadi peta batimetri itu dapat disimpulkan dari definisi batimetri itu sendiri adalah data spasial yang berisikan informasi kedalaman dari suatu daerah perairan. Contohnya adalah seperti kondisi struktur ataupun bentuk dari dasar perairan tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.